Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Joyoboyo meramalkan akan munculnya Satrio Piningit yang nanti akan membawa Indonesia ke masa keemasannya. Ramalan itu dituliskan ulang oleh Raden Nabehi Ronggowarsito. Perkataan muncul dalam ramalan tersebut tidak boleh diartikan sebagai kemunculan pemimpin, sebagaimana yang lazim kita ketahui atau lihat selama ini. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satrio adalah sifat seorang petarung sejati dalam menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Satrio Piningit hanya satu orang saja, dan bukan 7 orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham. Meskipun Satrio Piningit telah muncul dan sudah berada di tengah-tengah kita, akan tetapi tidak akan mungkin kita dapat mengetahui sosok beliau. Jika masyarakat mengetahuinya, maka secara otomatis gugurlah hakikat dan jati dirinya sebagai seorang Piningit memingit diri. Tanda kemunculannya adalah terjadinya goro-goro. Goro-goro yang dimaksudkan dalam ramalan Ronggowarsito adalah kerusuhan masif yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran akhlak. Kemunculannya akan nampak di saat kondisi ketidakadilan dan kehancuran moral bangsa yang semakin jelas terjadi di bangsa ini. Ketika sosok kesatria Satrio Piningit ini telah muncul, maka dia akan berusaha untuk mengembalikan masa-masa kejayaan budaya bangsa. Terjadinya goro-goro yang disebutkan oleh Raden Ronggowarsito benar terbukti adanya. Pada zaman ini, telah bermunculan terang-terangan, membuat sang kesatrio Piningit geram. Pulau Jawa adalah tempat kelahiran beliau. Di Pulau Jawa inilah beliau dilahirkan dan dibesarkan, kemudian pergi mengembara dan berkelana ke santero penjuru bumi untuk membenahi keutuhan Nusantara ini sebagai bentuk welas asih kepedulian untuk bangsa. Satrio Piningit ilmunya teramat sangat tinggi. Dia mampu berada di mana-mana dalam ketiadaannya, maksudnya tanpa diketahui oleh manusia, jin dan setan. Satrio Piningit adalah anak dewa yang berwujud manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagaimana manusia pada umumnya. Ibunya adalah perempuan Jawa, sehingga Satrio Piningit disebut juga sebagai orang Jawa. Disebut anak dewa karena Satrio Piningit adalah titisan Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah nabi yang penuh misteri. Diyakini ada tapi tidak diketahui di mana keberadaannya. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Khidir sudah ada di bumi. Nabi Khidirlah yang menyebabkan banjir bandang di masa Nabi Nuh. Karena itu Nabi Khidir disebut juga sebagai Nabi Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Karena itulah Nabi Khidir disebut juga sebagai nabi yang menjembatani kerezekian manusia. Sebelum manusia mengenal agama Yahudi, Nasrani dan Islam, manusia belum mengenal sebutan Allah. Manusia hanya mengenal dewa-dewa. Semua agama bumi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, memuja dewa-dewa. Semua agama bumi menjadikan air sebagai sarana untuk menyampaikan sesajian, sesembahan, atau tolak bala yang dilarutkan ke air baik sungai maupun laut. Semua itu ditujukan kepada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir adalah nabi memiliki ilmu tinggi yang dikenal manusia. Karena Satrio Piningit adalah kesatria, maka Satrio Piningit disebut juga sebagai anak dewa berwujud manusia. Wujud manusianya disebabkan karena dia dikandung dan dilahirkan oleh perempuan Jawa yang pernah tinggal di Jawa. Sabdo Palon Nayo Ganggon bukan raja, dia hanyalah seorang abdi dalam raja.
Sama halnya dengan Satrio Piningit, dia juga bukan raja tapi dia selalu mau duduk sejajar dengan raja. Dia tidak mau tunduk, apalagi taat kepada raja. Karena dia adalah abdi dalam Yang Maha Raja, Tuhan semesta alam. Terima kasih untuk para sedulur yang masih setia mendengarkan narasi ini. Jangan lupa ngopi ya sedulur, salam hormat dan santun.